Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita dalam suasana hujan. Saya tidak tahu, semoga teman-teman masih ingat bahwa hujan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Cuma apakah kalimat ini ngefek apa enggak pada kita, saya enggak tahu. Pernah enggak teman-teman ketika tiba-tiba hujan turun, yang diingat jemuran apa doa ini mustajab? Mungkin yang diingat pertama jemurannya, bukan doanya. Oke, itu yang sering saya sebut sentuhan. Jadi getaran kadang-kadang karena saking terlalu seringnya apa saking sangat akrabnya, hal-hal semacam saya sebut tadi sudah getarannya semakin sedikit. Jadi tidak terlalu kelihatan penting lagi dalam hidup kita. Itu gunanya kita kadang-kadang harus menjelajah kemana-mana biar getaran itu hidup lagi. Oke, ya termasuk ngaji ini. Ngaji ini tidak usah dinilai terlalu luar biasa. Ngaji ini ya salah satu di antara sekian banyak media cari ilmu di Indonesia. Apalagi di dunia. Ya, mungkin ada jutaan forum-forum ilmiah. Ya ini cuma salah satunya. Dan karena yang menjalankan manusia biasa, yo pasti banyak juga keliru-kelirunya, salah-salahnya. Makanya ndak harus kemerungsung kalau ada yang ngeritik. Kalau mungkin yang saya omongkan 1, 2, 3, 4, 5 ada yang keliru. Biasa saja wong. Yang memang ini manusia. Dan sangat manusiawi kalau ada salahnya. Apalagi kita episodenya sudah banyak. Saya tidak tahu sudah nyampe 170 berapa apa 180-an. Biasanya terus mulai ada orang berharap punya ingin ini, ingin itu sehubungan dengan ngaji ini. Kalau dulu awal-awal ngaji sing penting melaku. Sekarang orang mulai ini dong, itu dong, ada yang minta tema, ada yang minta fasilitas, ada yang macam-macam. Tidak masalah, manusiawi juga. Tapi kalau nggak bisa dipenuhi semua, ya manusiawi juga. Jadi itu yang harus diingat dari ngaji ini. Dan yang penting sering saya bilang, yang penting ngaji aja. Entah di sini untuk ngantuk, saya tidak tahu 2, 3, 4 minggu ini hawanya ngaji memang ngantuk. Tapi tidak apa-apa, itu berarti Allah sayang sama kita dikasih ngantuk. Bayangkan kalau manusia tidak punya rasa ngantuk. Kamu lagi enak-enaknya gini, tiba-tiba langsung tidur. Itu lebih mengagetkan lagi. Alhamdulillah kita masih bisa ngantuk. Kamu lagi enak-enak naik motor, tiba-tiba turun langsung ngorok. Itu kan lebih mengerikan lagi. Alhamdulillah kita ada ngantuknya. Kalau ada ngantuknya kan enak, kamu bisa liar-liar, minggir-minggir ke belakang, terus berbaring, lumayan. Kalau langsung ngantuk nanti tiba-tiba kamu jatuh di atas kopimu lah, luar biasa. Pekerjaan bagi takmir. Oke, bismillah ya. Kita mulai
minggu kedua bulan ini masih di tema teologi pembebasan Islam. Rabu ini kita ketemu beliau kembali yang dulu pernah kita angkat waktu ngomong tentang Rausan Fikr. Saya lupa dalam tema apa saat itu. Seharusnya nanti Rausan Fikr itu satu skrup kecil, satu tema kecil dalam konsep besar. Kalau mau kita petakan teologi pembebasan Islamnya beliau Ali Syariati. Cuma karena sudah dibahas, ya nanti kita loncati yang tentang Rausan Fikr. Kita awali di tema yang lebih elementer, kemudian masuk ke teologi pembebasan, dan orang-orang yang mampu mengimplementasikan teologi pembebasan Islam itulah nanti yang punya gelar Rausan Fikr. Mungkin Ali Syariati pakai istilah Rausan Fikr untuk membedakan dengan kalangan intelektual yang lain termasuk ulama. Karena kata-kata ulama konotasinya intelektual. Agak jauh dari gerakan-gerakan pembebasan sosial. Kalau Rausan Fikr ada konotasi ke sana. Makanya dipakailah istilah Rausan Fikr. Yang istilah itu dari Al-Quran sebenarnya. Ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam dalam dunia ilmu. Dan saya tidak harus mengulangi lagi riwayat hidup beliau. Insya Allah hampir semua sudah kenal. Paling tidak pernah dengar. Ya namanya Ali. Ayahnya namanya Syariati. Makanya dikenal sebagai Ali Syariati. Nanti nama Syariati juga yang dipakai sebagai nama samaran ketika beliau berencana untuk tinggal di luar negeri karena merasa di dalam negeri terancam. Rencananya dia mau ke Amerika, mampir di Inggris dulu, ke Amerika nengok anaknya. Cuma sampai di Inggris kedahuluan orang-orang yang tidak suka sehingga beliau akhirnya meninggalnya di Inggris. Dikabarkan serangan jantung. Meskipun ya ada banyak yang bilang ya sebenarnya itu korbannya Shah saat itu di Iran. Karena memang beliau ini sangat vokal. Sejak umur 17-an tahun sudah bareng ayahnya mendirikan partai oposisi yang sering kritik pemerintah. Terus dipenjara. Terus keluar, terus dapat beasiswa ke Perancis. Di Perancis juga jadi aktivis. Pulang dari Perancis dipenjara lagi. Terus keluar, terus melakukan aktivitas mendirikan Husainiyah Irsyad dengan Murtado Mutahari dan kawan-kawan. Terus dipenjara lagi. Terus berencana keluar negeri tadi, namun akhirnya meninggal di Inggris. Lahir 1933, meninggal 1977. Berarti usianya muda, 44 tahun. Belum sempat nulis banyak. Yang sempat beliau tulis 2. Yang tentang haji sama saya lupa yang satunya. Kalau terjemahnya bahasa Indonesianya bukunya judulnya Padang Pasir. Yang terjemahan beberapa ada, tapi yang kita baca banyak bukunya di Indonesia itu hasil ceramah-ceramah beliau. Jadi itu sedikit pengantar. Kalau ingin kenal, baca sendiri bukunya. Biar kamu tidak menggantungkan dari ngaji ini, nanti dapat informasi macam-macam. Ya enak kamu, aku yang capek. Kamu tinggal dengerin aja. Meskipun di ngaji ini ada banyak hal yang kita omongkan, jangan lupa budaya bacanya. Nggak boleh hilang. Karena nyawa peradaban itu ada di ilmu, dan hidupnya ilmu itu di budaya baca. Oke, bismillah.
Yang ngantuk boleh, tidak apa-apa. Hujan-hujan gini memang ngantuk. Kalau boleh saya juga pengen ngantuk. Cuma saya tidak boleh ngantuk. Kalau kalian boleh ngantuk. Pokoknya nanti kalau saya ngomongnya ngalor ngidul tidak jelas, itu tanda-tanda gejala ngantuk datang. Oke, bismillah. Diawali dari pandangannya Mutahari tentang manusia. Manusia itu ada dua levelnya. Kita ambil dari yang simpel-simpel dulu. Ada level bashar, ada level insan. Makanya Nabi di Al-Quran kan ada ayat Kul innama ana basyarum mislukum. Bashar itu manusia level being. Jadi level apa adanya. Tidak positif, tidak negatif. Modal awalmu. Kamu oleh Allah dikasih tubuh, dikasih kepala, dikasih telinga, dikasih akal, dikasih. Itu manusia level bashar. Level being. Jadi begitu kamu lahir, dalam dirimu ada banyak sekali potensi. Ada akal, ada hati, ada emosi, ada roh, ada jasad, ada panca indera. Kamu punya intuisi, punya imajinasi. Ini level basar. Nabi kayak kita di level ini. Yang dimiliki oleh Nabi sebagai manusia persis sama seperti yang kita miliki. Bedanya di level kedua, level insan. Jadi di level insan ini level becoming. Kalau bashar itu being, insan ini becoming. Jadi manusia level yang sudah mendaya gunakan semua potensinya. Ya untuk kebaikan pastinya. Jadi itu level insan. Kalau level basar itu modalnya, level insan itu implementasinya. Kita tidak ngapa-ngapain itu sudah manusia. Tapi level basar. Dan kita wujudkan potensi yang kita miliki, kita pilih sesuai yang kita inginkan, itu insan. Kadang-kadang pilihan kita benar, kadang-kadang pilihan kita keliru. Tapi itu menunjukkan kita insan, manusia, level becoming. Jadi tidak boleh orang sudahlah Pak, saya biarkan hidup saya mengalir saja. Nanti jalan sendiri, saya nggak usah milih apa-apa, nggak bisa. Karena kita insan. Kamu nggak milih itu pilihan loh. Kamu nggak ngapa-ngapain itu, ya itu ngapa-ngapainmu. Jadi jangan dikira nggak ngapa-ngapain itu nggak ngapa-ngapain. Susah ya. Kalau ditulis tidak ngapa-ngapain itu bukan tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain itulah ngapain-ngapainmu. Jadi kenapa? Itu yang kamu pilih. Padahal kamu bisa ngapa-ngapain, bisa tidak ngapa-ngapain. Dan yang kamu pilih adalah untuk tidak ngapa-ngapain. Jadi itu insan. Cuma kualitas insannya jelek. Kalau Nabi kan kualitas insannya puncak, luar biasa. Jadi yang pertama itu, ada dua level manusia. Ada manusia level bashar, manusia level insan. Ini wadahnya dulu kita omongkan manusianya, sebelum nanti melakukan gerakan sosial. Nah, untuk jadi insan, kita harus belajar falsafah sejak dari penciptaannya Adam.
Nah, tadi di level basar itu kita punya dua variabel utama. Manusia itu diciptakan dari tanah, mintin, dari lumpur. Itu nanti aspek fisik kita. Cuma yang membuat kita istimewa bukan tanah itu, tapi wa nafakha fihi min ruhi. Ruhnya Allah yang ada dalam diri kita. Jadi pelajaran dari Nabi Adam yang pertama adalah kita dari tanah dan diberi ruh ilahi. Nah, ada dua aspek dalam hidup kita, ada dua variabel. Di level basar saya bilang tadi, kita ini netral, tidak ngapa-ngapain. Begitu kita memanifestasikan potensi kita, nanti akan kelihatan gerakan kita itu progresif apa regresif. Progresif itu berarti kita bergerak menuju roh ilahi tadi. Ilaihi roji'un. Kalau regresif kebalikannya, kita menuju lumpur tadi. Kita jadi asfala safilin. Kalau bahasa Al-Qur'annya. Asfala safilin itu lebih rendah dari yang paling rendah. Kalau kita orientasinya ke tanah itu kan adanya di bawah. Jadi kita jadi insan itu boleh milih, tapi pilihan kita menentukan apakah kita nanti ahsanu takwim apa asfala safilin. Kalau gerakan kita progresif itu menuju Allah, berarti melakukan apapun, pilihan apapun yang kita buat dalam hidup kita, itu arahnya semakin dekat ke Allah, maka kita menuju makhluk terbaik, ahsanu takwim. Kalau sebaliknya, menjauh dari Allah menuju lumpur tadi, lempung tadi yang bahan bakar, yang bahan ciptaannya manusia, kita sedang mau menjadi asfala safilin. Itu filsafat pertama yang kita pelajari dari Adam. Makanya jasad ini kan sifatnya tanah, kotor. Kamu tidak mandi berapa hari kan kotor. Kalau tidak percaya ya kamu usap sendiri. Kalau nggak mandi berapa hari kan mesti banyak tanahnya. Itu menunjukkan bahwa kejasadan berubah-ubah sementara dan tidak abadi. Itu kalau kita regresif, menuju ke materi. Tapi kalau menuju ke Allah, progresif, kita akan menjadi makhluk terbaik. Itu rumus. Jadi ada basar, ada insan. Cuma cara kita menjadi insan itu apakah progresif, apakah regresif. Kalau kita progresif, kita akan menuju ahsanu takwim. Kalau kita regresif, kita akan jadi asfala safilin. Nah, itu rumusnya. Saya tidak tahu kalian sudah bisa membaca dirimu sendiri apa belum. Gerakanmu selama ini itu progresif apa regresif? Kiblatnya materi apa kiblatnya Allah? Cara paling gampang muhasabah, ukurlah sehari-hari yang lebih sibuk, yang lebih sering menghuni kepalamu hal apa? Duit, IP, ijazah, absen, apalagi? Apa motor baru, apa jodoh, apa? Itu nanti kelihatan berapa prosentasenya Allah, berapa prosentasenya materi. Kalau lebih banyak materinya, harus agak hati-hati, jangan-jangan kendaraan kita menuju ke
menuju mundur, regresif. Regres itu kan mundur. Kita mau jadi lempung lagi, jadi lumpur lagi. Tapi kalau Allahnya lebih banyak, loh saya kuliah itu ndak ijazahnya Pak, nomor 1 ijazah cuma efeknya. IP cuma efeknya. Nomor 1 ilmunya. Kenapa ilmu? Ya karena Allah nyuruh saya nyari ilmu, simpelnya begitu. Itu bagusnya begitu. Cuma kan nanti kelihatan apakah ijazah dan nilai itu posisinya di pinggir apa di tengah, kamu sendiri yang ngerti kalau kamu jujur. Oke. Milih mana? Paham materi tapi nilainya jelek, atau tidak terlalu paham tapi nilainya bagus kalau kamu kuliah. Ya milih paham nilainya bagus, mesti ngono. Jawabannya aja cilik. Oke, ya semoga begitu. Paham ilmunya, tapi juga nilainya bagus. Di antara guru-guru saya, dosen-dosen saya dulu, ceritanya ada yang kuliah itu, kalau merasa dia belum menguasai ilmunya, dia secara sengaja waktu ujian tidak meluluskan dirinya. Jawabnya mungkin digawe ngawur, merasa ndak ini saya belum paham benar materi di perkuliahan ini, jadi jawabnya ngawur terus sehingga ndak lulus. Kalau sudah nggak lulus dia akan ngulang dan dia akan berusaha semoga besok bisa menguasai. Selama belum menguasai dia ndak pengen lulus dulu. Yang kayak gini sekarang ndak ada. Kamu mending ketemu dosennya minta nilai daripada ndak lulus-lulus. Tapi ada dulu tapi yang semacam itu. Ya kalau kamu ndak lulus ya panjangnya memang ndak mungkin lulus. Tapi ada orang tertentu yang targetnya memang ilmu. Belum puas sama dosen itu. Nah, jadi besok kalau kamu ditanya, kok ngulang lagi Mas? Saya belum puas Pak sama Bapak. Saya masih pengen ilmunya Bapak lagi gitu. Dosennya pengen seneng. Oke, itu falsafahnya Adam yang pertama. Falsafah ciptaan yang kedua adalah ketika Allah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ini petunjuk bahwa biar kamu tidak salah pilih, biar gerakanmu tidak regresif tapi progresif, kuncinya ilmu. Adam dibekali oleh Allah dengan ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Yang itu tidak diberikan pada para malaikat. Sehingga ketika para malaikat komplain, Allah ngetes para malaikat, coba kamu jelaskan. Dan malaikat bilang, ya kalau tidak engkau ajarkan, ya kami tidak tahu. Terus menunjuk Adam, Adam ceritakan. Adam bisa cerita karena Adam sudah diceritain oleh Allah. Sudah wa'allama Adamal asma'a. Menurut saya ini dasarnya saya bolak-balik bilang ilmu itu dari Allah. Kalau Allah tidak ngajari, kalau Allah tidak ngasih, ya kita tidak dapat. Adam itu bisa cerita karena Allah memang sudah ngajari duluan. Malaikat yang tidak diajari tidak bisa. Nah, keunggulan Adam dengan asma, dengan ilmunya inilah yang membuat malaikat terus diperintahkan untuk bersujud. Jadi sujudnya para malaikat menunjukkan keunggulan makhluk yang namanya manusia. Itulah humanisme katanya Ali Syariati. Dan kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di ilmu. Tadi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nanti dalam filsafat ada aliran spiritual yang mencoba melacak al-asma, ilmu yang diwariskan dari Nabi Adam turun-temurun lewat
sanad sampai ke para tokoh-tokoh tertentu. Beberapa kali saya sebutkan. Termasuk Nabi Idris yang dikenal sebagai Hermes, termasuk Pitagoras, termasuk nanti ada silsilahnya, termasuk belakangan ingin dihidupkan lagi oleh Said Hussein Nasr dengan Saintia Sakranya. Atau hari ini sering dikenal sebagai perennialisme, kebenaran yang pasti, yang abadi. Yang itulah dulu al-asma'akullaha. Katanya begitu. Tapi yang jelas pelajaran dari falsafah penciptaan Adam adalah bashar dan insan tadi, biar insannya ahsanut takwim, modalnya ilmu, gerakannya progresif. Terus, maka perjalanan hidup manusia itu dari being menjadi becoming. Kamu sesuatu, kayak lagunya Syahrini itu, sesuatu kamu itu. Cuma jangan berhenti di sesuatu. Kamu harus berlanjut dengan menjadi. Kalau kamu tidak menjadi, ya macet. Tidak berkembang, karena manusia punya tugas becoming. Lebih sempurna, ilaihi roji'un. Bergerak menuju kesempurnaan. Jadi dari being menjadi becoming. Modalnya apa? Kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Ini tiga-tiganya syaratnya sudah jelas, ilmu. Kesadaran diri itu kamu paham posisimu, peran sejarahmu, kondisi hakikat sosial individualmu. Itu menuntut kesadaran diri. Kamu butuh pengetahuan. Kemudian kehendak bebas juga. Kamu butuh pengetahuan, karena kamu butuh tahu apa saja yang membelenggumu. Dan yang ketiga, kreativitas. Kreativitas itu kemampuan untuk mencipta, memproduksi, mengembangkan. Kalau tidak ada kreativitas, kamu tidak akan becoming, tidak akan lahir dirimu yang baru. Jadi butuh kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Dan itulah bekal sebenarnya yang harus kita miliki untuk becoming. Dengan tiga bekal inilah kita nanti jadi khalifah di muka bumi. Itulah tantangannya Allah pada kita. Jadi dari being menjadi becoming. Kita diundang oleh Allah untuk berubah dan mengubah. Jadi untuk jadi semakin baik dan membuat dunia ini semakin baik. Itu tugas kita. Caranya kenali dirimu, bebaskan dirimu, dan kreatiflah. Nah, itu modal-modalnya. Jadi ilmu tadi berarti kita pakai sebagai bekal untuk berubah ke arah yang lebih baik. Itulah progres tadi. Oke, terus. Nah, puncaknya, ini baru dasarnya ya sebelum menuju teologi pembebasan. Kita kalau sukses dari awal tadi jadi insan, kita progres, jadi ahsanut takwim tadi, punya kreativitas, kehendak bebas, dan kesadaran, kita akan jadi manusia teomorfis, manusia ideal. Jadi manusia teomorfis itu ya pokoknya manusia yang progresif, yang menang atas lumpur dan menomorsatukan ilahi. Nah, itu namanya manusia teomorfis.
Cirinya tadi, kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Ditambah lagi, yang dia pegangi apa? Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi orang hidup itu ya butuh benar, juga butuh baik, juga butuh indah. Ini tiga hal seolah-olah misah tapi sebenarnya jadi satu. Yang benar itu pasti baik. Yang baik itu pasti indah. Silahkan kamu buktikan sendiri. Baik indah dirasakan maupun indah dilihat. Tidak ada kebenaran itu yang tidak baik. Dan tidak ada kebaikan yang tidak indah. Indahnya sedekah. Oh itu kan indah. Padahal sedekah itu kan kebaikan. Tapi kamu bisa ngomong bahwa itu keindahan. Betul. Kebenaran juga baik. Sholatlah sehari 5 kali itu kan kebenaran. Tapi itu kan juga sekaligus kebaikan. Puasalah sekaligus kebaikan juga untuk hidup kita. Jadi kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini pilarnya. Untuk kebenaran kita butuh pengetahuan, untuk kebaikan kita butuh akhlak, untuk keindahan kita butuh seni. Tidak cukup hanya kebenaran, pengetahuan tentang benar salah, kita juga harus punya akhlak. Tidak cukup menyarankan kebaikan, kemasannya juga harus indah. Barang baik kalau dikemas dengan hal jelek, isinya apik tapi kemasannya misuh-misuh, ya hasilnya jelek. Isinya tidak akan terjangkau orang. Orang ketemu isi itu kan setelah dia melewati bungkusnya. Kalau orang sudah tidak suka sama bungkusnya, jangan diharap dia masuk ke isinya. Oh, itu yang logika dakwahnya harus paham ini. Banyak orang berdakwah yang bungkusnya jelek. Sehingga orang malas sudah untuk masuk lebih dalam ke isinya. Maka bungkuslah dengan indah. Dan lakukan dengan akhlak, etis, baru orang akan ketemu kebenarannya. Kalau bungkusnya sudah kotor, sudah jijiki, ya orang tidak akan ketemu isinya. Oke, kalau kamu, saya itu sebenarnya suka kebersihan kok Pak, tapi kamu tidak pernah mandi. Loh, aslinya loh Pak, saya suka kebersihan. Enggak, kelihatan kamu kotor, tidak pernah mandi, tidak indah. Jadi bungkus itu menentukan. Jangankan banyak di antara kita, lebih penting isi daripada bungkus. Iya, tapi orang akan menjauh dari isi kalau bungkusnya jelek. Pak, mutiara sekalipun kalau dibungkus kotoran tetap dia mutiara. Iya, mutiaranya tetap mutiara. Tapi orang begitu lihat kotoran, males mendekat. Tidak dianggap dalamnya ada mutiaranya. Jadi penting. Makanya butuh pengetahuan, butuh akhlak, butuh seni. Seni itu ya, kalau pidato namanya retorika. Jadi kemasan-kemasan yang indah. Tidak apa-apa kamu dakwah pakai lagu, pakai puisi, pakai yang indah-indah biar orang tertarik terus menengok isinya. Itu yang dulu dilakukan para wali songo di Indonesia. Dan kombinasi tiga hal ini kalau bisa kita wujudkan, menunjukkan kita manusia yang teomorfik. Jadi manusia ideal. Nah, manifestasinya apa manusia ideal itu? Ya dialah Abdullah dan sekaligus Khalifatullah. Mengabdi pada Allah sepenuh hati sekaligus menjalankan amanat jadi khalifah di muka bumi juga sepenuh hati. Itulah manusia teomorfik. Tidak sibuk hanya mengabdi pada Allah urusan vertikal, tapi juga ngopeni lingkungan sekelilingnya urusan horizontal. Itulah manusia teomorfik, Abdullah dan sekaligus Khalifatullah.
Jadi tadi diawali dari bashar insan, puncaknya adalah manusia teomorfik. Itulah yang diinginkan oleh Ali Syariati. Pertama-tama bangunlah dirimu dulu sebelum memberontak, sebelum nasihati orang, sebelum meluruskan orang lain. Karena banyak di antara kita yang dirinya sendiri belum beres, tapi mencoba untuk membereskan orang lain. Nah, itu kan biasanya terus jadi sumber masalah. Makanya bereskan dulu keinsanan, kebasyaranmu. Baru ayo melakukan manifestasi aktivitas-aktivitas sosial yang membebaskan. Oke, kalau ini beres, kita akan jadi manusia semacam ini nantinya. Itu kalimatnya dari Ali Syariati. Cuma ini kalau dibaca enak, didengarkan enak. Cuma diwujudkan rodo abot. Yo. Tapi tidak apa-apa, kita tuju ke situ. Jadi manusia yang akalnya senantiasa berpikir filosofis, tapi tidak membuatnya terlena atas nasib manusia. Filsafat yo filsafat, ning yo jomangan filsafat terus. Juga butuh makan nasi. Juga butuh peduli lingkungan sekelilingmu yang jangan-jangan tidak bisa makan nasi. Jadi level berpikirnya filosofis tapi peduli terhadap lingkungan. Keterlibatan politik tidak membuatnya demagog dan riak, tidak membuatnya angkara murka dan pamer. Ilmu tidak membuat keyakinan dan cita-citanya menjadi luntur. Tidak khawatir aku kalau belajar filsafat nanti imanku rontok. Nah, itu berarti khawatir, masih belum tangguh. Orang tangguh itu ya ditambah ilmunya seperti apapun justru imannya semakin kuat. Semakin terbukti bahwa yang dia percaya benar. Saya sering baca di internet itu orang takut berpikir. Khawatir aku kalau dipikir jeru-jeru. Kan gitu. Kalau di Jawa ada istilah kejeron. Alah, mikir rasa jeru-jeru, kejeron bahaya. Lu padahal berpikir itu yo sedalam mungkin. Tidak apa-apa. Kalau kebenaran yang kamu temukan, dia akan memperkuat keimananmu. Jadi orang teomorfik, manusia teomorfik itu justru ilmunya memperkuat keimanannya. Dan keyakinannya tidak menumpulkan akalnya dan mengurangi logikanya, deduksi logisnya. Jadi meskipun dia beriman, tapi akalnya juga tetap jalan. Itu manusia teomorfis. Terus kesalehan tidak membuatnya menjadi petapa yang tak berdaya. Soleh, alim, bukan berarti terus kamu menjauh dari dunia, mengandalkan sumbangannya orang untuk hidup. Tidak begitu. Nunggu dibelas kasihani orang, tidak begitu. Jadi kesolehan tidak membuat kita manja. Sudahlah, pasrahkan yang dunia semua pada Allah. Kita tidak begitu. Kesolehan tetap membuat kita aktif, tidak menarik diri dari dunia. Terus aktivitas sosial tidak membuat tangannya ternoda oleh immortalitas. Ini juga kadang-kadang kalau kita sedang beraktivitas sosial, itu tujuan jadi target satu-satunya. Moralitasnya hilang. Loh, yang penting kan keadilan, Pak. Yang penting kan rakyat tertindas. Yang penting iya, tapi tidak menghalalkan segala cara. Kalau immoral ya enggak. Misalnya saya memperjuangkan rakyat miskin, ngapusi sidik-sidik rapopo, enggak begitu. Jangan sampai perjuangan yang bersih
dikotori oleh hal-hal yang immoral. Jadi, iya aktivitas sosial bagus, tapi jangan dinodai dengan immoralitas. Dan manusia teomorfis adalah manusia jihad dan ijtihad. Manusia yang mau berjuang dan sungguh-sungguh. Ijtihad itu ndak iseng, ndak asal gerak. Tapi ada aksi, juga ada refleksi. Yo mikir, yo implementasi. Ndak mikir saja, tapi juga implementasi. Ndak ujuk-ujuk gerak, ujuk-ujuk demo, tapi juga mikir. Ada strategi, ada target, dan macam-macam. Terus manusia teomorfis adalah manusia sair dan pedang. Bisa lembut, bisa keras. Dan juga manusia teomorfis itu manusia yang kesepian, tapi juga dia komitmen. Biasanya orang baik itu temannya sedikit. Jadi kenapa biasanya tidak ikut tren? Dia sendirian. Banyak yang tidak cocok sama dia. Itu manusia kesepian biasanya. Kalau pengen tidak kesepian, ikut arus. Temennya banyak. Tapi kamu tidak punya karakter teomorfis tadi. Kamu jadi kerumunan. Dan jangan salah, di tengah kerumunan orang tidak akan kenal dirimu. Kamu tidak punya identitas. Untuk orang kenal dan kamu paham identitasmu, kamu memang harus kesepian. Kenali dirimu dalam sepi. Kan gitu. Kalau dalam ramai kamu tidak bisa. Puitis ya, manusia sair memang. Dan pedang. Kalau sudah ngamuk ya tidak sair lagi, tapi pedangnya keluar. Oke, tapi dia kesepian. Tapi dia punya komitmen. Karena punya komitmen lah kadang-kadang orang kesepian. Yang lain ikut saja apa katanya orang. Terus dia juga manusia yang punya emosi sekaligus akalnya jalan. Emosi dan jenius. Kekuasaan dan cinta kasih. Keyakinan dan pengetahuan. Dia adalah manusia yang menyatukan semua dimensi kemanusiaan yang sejati. Jadi manusia inilah yang benar-benar manusia. Yang tidak kayak gini, alternatifnya dua. Dia sedang berproses menuju ke sini atau salah arah, regres tadi. Jadi kita pasti belum di sini, enggak usah kalau ada yang ngaku-ngaku sudah di sini, aku ora percaya. Tapi semoga kita bergerak menuju ke sini. Jangan sampai kita ada di jalur sebelahnya. Jalur gerak mundur, jalur regresif. Ya tugas kita kan ke sini. Dan ini manusiawi, no? Pak, yang kayak gitu malaikat. Enggak. Itu terlalu baik, Pak. Enggak ada yang terlalu baik. Ya apik, tapi enggak terlalu. Ya memang wajarnya begitu. Kalau kita belum nyampe sini, berarti belum jadi manusia yang sangat manusiawi. Manusiawi itu ya dia jihad dan ijtihad. Dia juga punya emosi, punya akal. Punya keyakinan, keimanan, karena manusia itu lemah, tapi sekaligus punya pengetahuan sebagai senjata. Itu semuanya manusiawi. Lah, kadang-kadang kita salah pakai istilah manusiawi. Dianggapnya yang salah-salah itu yang manusiawi. Bohong misalnya. Loh Pak, manusia itu kan manusiawi, Pak, bohong. Loh, iya, dulu memang oleh Allah manusia dikasih potensi untuk bisa bohong. Tapi jangan salah, Allah juga ngasih potensi untuk jujur. Kamu bisa bohong, bisa jujur, kamu tinggal milih. Nah, pilihan manusiawi yang baik itu yang jujur. Dua-duanya manusiawi. Tapi kita sering yang kita anggap manusiawi itu yang jelek-jelek. Itu loh. Ya manusiawi lah Pak, masih muda, salah-salah dikit. Loh iya, emangnya yang muda gak bisa baik? Bisa. Cuma kita selalu pakai dalih-dalih untuk yang manusiawi itu mesti sing elik-elik. Oke.
Ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, kok sama mahasiswi jarang mau salaman? Jawabannya susah itu. Padahal aku ya enggak, kadang-kadang ya salaman aja. Cuma karena ditanya ya tak, apa iya ya saya begitu. Cuma waktu itu tak jawab, apa Pak Faiz enggak enggak, ya mau aja. Cuma saya itu manusiawi. Karena manusiawi itu ya khawatir ya. Karena sekarang kan anak cium tangan itu pakai dibolak-balik pipi kiri, pipi kanan itu. Iya weh, aku mengerikan kalau mahasiswi tium pipi kanan. Kalau terus-terusan saya ingin lagi. Jangan-jangan dan alasannya manusiawi. Jadi karena manusiawi maka ya oke, kan sekarang gitu trennya. Kalau dulu cium tangan ya cium biasa, sekarang pakai pipi kiri, pipi kanan itu. Itu yang bikin kita tertarik. Oke, ada puisi bagus. Judulnya Satu yang diikuti 00 yang tiada habisnya. Terjemahan. Jadilah manusia agung bagai seorang syahid, seorang imam, bangkit, berdiri di antara rubah, serigala, tikus, domba, di antara 00 yang bagai satu. Jadi sebelum kita eksis jadi insan yang progresif, kita belum jadi satu, kita masih 0. Sama kayak segala hal yang lain yang masih 0, belum satu. Maka jadilah satu, jadilah yang menomorsatukan Tuhan. Ini puisinya Ali Syariati. Jadilah manusia agung bagai seorang syahid, seorang imam, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita sukses jadi manusia teomorfis. Kita sudah tidak 0 lagi. Tadi saya bilang di antara kerumunan kita tidak punya identitas, kita kosong. Tapi kalau sudah terbangun jati diri, kita baru satu. Dan yang bisa menyatukan Allah. Oke. Nah, dari situ baru ayo melakukan gerakan sosial. Manusia itu tergantung cara dia memandang realitas, memandang kenyataan. Tadi kan bekalnya pengetahuan. Itu artinya pengetahuanmu nanti jadi kunci caramu membaca dunia. Itulah nanti yang namanya world view. Ulama yang belajarnya fikih terus, ya world view-nya world view fikih. Melihat apa-apa dicarikan judgement, dicarikan hukum fikihnya. Ulama yang belajar tasawuf, sufi, ya melihat apa-apa dengan kerangka berpikir tasawuf. Ulama yang belajar filsafat, melihat apa-apa dengan kerangka berpikir filsafat. Itulah namanya world view. Manusia teomorfik tadi kan kuncinya ada di pengetahuan. Dan pengetahuan inilah nanti yang jadi cara baca kita. Pendapatmu tentang ngaji ini mungkin macam-macam. Itulah world view-mu. Ada yang suka ngaji itu filsafat-filsafat yang barat-barat. Ada yang Islam-Islam, ada yang tasawuf-tasawuf, ada yang suka Jawa-Jawa. Itu biasanya sesuai world view-nya masing-masing. Cara pandangnya terhadap dunia. Nah, jadi jangan salah, setiap orang punya world view. Nah, manusia yang progresif katanya ahli Syariati, world view-nya harus punya corak religius humanistik. Religius itu vertikal, humanistik itu horizontal. Dia terus berusaha menyempurnakan dirinya ke atas, ilaihi roji'un, mengallah, bahasa Jawane, bahasa Indonesianya mengalah, ya kan?
menuju Allah terus, memurnikan diri sampai Allah, tapi sekaligus menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab sosial sebagai khalifah. Jadi kita ini menuju kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia harus mencari dan menuju kesempurnaan. Baik kesempurnaan vertikal menuju Allah maupun kesempurnaan horizontal, pemenuhan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Pandangan dunia semacam ini namanya pandangan dunia religius humanistik. Beda sama Barat. Kalau orang Barat ngertinya humanisme tok. Tidak ada religiusnya. Karena kebanyakan Barat ateis, sekuler, deistik dan yang sejenis itu. Tapi kalau Islam kan kita punya gerak tambahan ke atas. Gerak kita tidak cuma gerak horizontal. Maka worldview-nya seorang Muslim itu worldview yang religius humanistik. Oke, terus ya, agak cepat aja biar selesainya lebih cepat. Nah, worldview humanistik itu dasarnya pandangan dunia tauhid. Ini istilah sering kita dengar. Pandangan dunia tauhid itu penjelasannya simpelnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hakikat kita yang sejati itu dari Allah. Dan nanti akan kembali ke sana. Itu pandangan dunia tauhid. Maka semua peristiwa, semua momen dalam hidup kita harus kita maknai inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau tidak membantu kita ilaihi roji'un berarti menjauhkan kita, itu gerak regresif tadi. Ngaji ini membuat kita inna lillahi enggak? Kuliahmu membuatmu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya harus mendukung gerakan ilaihi roji'un. Melihat apapun harus dibaca, ini mendukung untuk ilaihi roji'un apa enggak. Melakukan apapun harus dimaknai, ini membuat kita ilaihi roji'un apa enggak. Pandangan semacam ini namanya pandangan dunia tauhid. Inilah yang disebut tauhid. Tidak cuma syahadat. Manifestasi lisannya memang syahadat. Tapi implementasinya bil jawarih itu melakukan segala sesuatu dalam rangka kembali pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, ayo dinilai. Ini membuat kita semakin dekat ilaihi, itu kan menuju Allah. Berarti parameternya apa? Semakin dekat sama Allah. Kalau yang kita lakukan membuat kita tambah dekat sama Allah, berarti kita sudah on the right track. Nah, ini pandangan dunia tauhid namanya. Yo, apapun aktivitasmu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berarti aktivitasmu cuma tidur. Kan bangun tidur, tidur lagi. Tiap hari. Tapi tidurmu itu bisa ilaihi roji'un, bisa menuju lumpur. Tergantung kamu memaknainya. Kayak ngaji ini, jangan salah, jangan dianggap ngaji ini memang baik. Tapi begitu niatmu keliru, dia jadi kendaraanmu menjauh dari Allah. Harusnya dia kendaraan mendekat ke Allah. Tapi begitu kamu salah niat, salah tujuan, salah setting, ya dia justru jadi kendaraan untuk menjauh dari Allah. Misalnya bikin kamu gaya, bikin kamu merasa pinter. Saya sudah katam filsafat apa saja, Barat, Timur, Islam, Jawa, tanya, sapal aku misalnya. Loh itu dia malah jadi kendaraanmu jauh dari Allah. Padahal harusnya tidak begitu. Ngerti ilmu banyak, itu harusnya semakin kamu dekat sama Allah. Tapi kok malah bikin kamu merasa besar, merasa penting, merasa dicari banyak orang, dia akhirnya malah jadi kendaraanmu untuk semakin jauh dari Allah. Nikah itu harusnya bikin kamu dekat sama Allah, tapi begitu salah setting, salah niat, salah
ngaturnya, dia bisa justru membuat kamu jauh dari Allah. Jomblo juga begitu. Loh iya, kamu ndak laku itu, ya bahasa kasarnya kan gitu, cuma dihaluskan jadi jomblo. Ndak lakumu itu bisa loh jadi kendaraan semakin dekat. Alhamdulillah ya Allah, saya ndak disibukkan dengan lawan jenis, jadi saya bisa. Loh, kan ada contohnya, Robiah Adawiyah itu jomblo sampai tua. Tapi kan bikin dia semakin dekat sama Allah. Tapi ya bisa juga kamu salah memposisikannya sehingga bikin dia kendaraanmu untuk jauh sama Allah. Bikin kamu sumpek, stres, males-malesan, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kendaraan menjauh dari Allah. Bikin kamu cari pelampiasan yang aneh-aneh, download film lah, lihat inilah, lihat itulah, ya wes. Dia kesendirianmu jadi kendaraanmu menjauh dari Allah. Padahal harusnya dia bisa semakin mendekatkanmu ke Allah. Cara hidup semacam ini itu cara hidup yang dilandasi pandangan dunia tauhid. Inilah yang dimaksud Allah nomor satu. Jadi tauhid itu bukan menomorsatukan Allah. Dalam arti Allah kamu posisikan sebagai nomor satu. Enggak. Karena kamu posisikan apa enggak, ya Allah selalu dan sudah nomor satu. Tapi kamu implementasikan keyakinanmu bahwa Allah nomor satu itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau yang vertikal berarti kamu tidak menyembah apapun, tidak menomorsatukan apapun selain Allah. Yang horizontal, segala aktivitasmu adalah dalam rangka semakin dekat dengan Allah. Itulah namanya pandangan dunia tauhid. Nanti yang jadi dasar teologi pembebasan. Itu kalimatnya Ali Syariati. Pandangan dunia tauhid menuntut manusia hanya takut pada satu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan. Maksudnya Allah. Selain dia adalah kekuatan yang tidak mutlak alias palsu. Tauhid menjamin kebebasan manusia dan memuliakan hanya semata kepadanya. Pandangan ini menggerakkan manusia untuk melawan segala kekuatan dominasi, belenggu, kenistaan manusia atas manusia. Tauhid memiliki esensi sebagai gagasan yang bekerja untuk keadilan, solidaritas, dan pembebasan. Jadi efek sosialnya apa pandangan dunia tauhid itu? Kalau kita memang benar-benar bertauhid, kita pasti anti ketidakadilan, anti pembelengguan, anti penindasan. Seperti dijelaskan minggu lalu, di setiap fenomena tidak adil, fenomena penindasan, di situ tauhid tercederai. Karena di situ ada penguasaan dari manusia atas manusia yang lain. Ada pemaksaan dari satu orang ke orang yang lain. Maka bertauhid itu ternyata efeknya tidak cuma individual, tapi juga sosial. Makanya ada istilah tauhid sosial. Itu berarti dampaknya, efeknya tauhid dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang gimana sih yang bertauhid itu? Kehidupan sosial yang anti ketidakadilan, yang isinya kesetaraan dan pembebasan dari segala jenis pembelengguan. Karena dalam tidak adil, pembelenggu dan macam-macam itu manusia tidak bisa menomorsatukan Tuhan. Karena dia dipaksa, dihegemoni, didominasi oleh orang lain. Allahnya tidak bisa nomor satu akhirnya. Nah, itu efek sosialnya tauhid. Puisinya bagus dari Ali Syariati untuk menjelaskan dimensi sosial dan dimensi vertikalnya tauhid.
Bagi dia, sehubungan dengan Allah, tauhid berarti keesaan, oneness. Bagi kita, tauhid adalah kesatuan. Maksudnya hanya Allah satu-satunya yang di atas kita. Selain Allah, semuanya setara. Kepadanya, tauhid berarti penghambaan. Kepada kita, tauhid berarti pembebasan. Kalau kita berhubungan dengan Allah, kepada Allah, tauhid ini kan kita pasrahkan seluruh hidup kita pada Allah. Tapi dalam hidup kita sendiri, untuk mewujudkan seluruh hidup kita, satu-satunya hanya Allah apa? Jalannya satu, pembebasan. Bebaskan dirimu dari semua keterikatan, dari semua keterkungkungan, baru kamu ketemu menomorsatukan Allah. Kalau masih ada selain Allah yang kamu nomorsatukan, berarti ada yang mengikatmu selain Allah. Ada yang mengungkungmu selain Allah. Apakah itu nilai? Apakah itu dosen? Apakah itu rektor mungkin? Atau temanmu sendiri? Atau pacarmu kalau yang punya? Atau ini kan belenggu-belenggu dalam hidupmu yang harus kamu bebaskan. Termasuk level sosial masyarakat yang terbelenggu. Masyarakat kita itu sebenarnya belenggunya banyak, cuma kita tidak sadar. Kita dihegemoni, didominasi habis-habisan. Dan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa membebaskan diri. Nah, itu juga harus jadi lahan jihad dan ijtihad kita. Karena kalau tidak begitu, kita tidak bisa tauhid sepenuhnya. Untuk dia tauhid adalah pemujaan tanpa syarat, untuk kita tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Jadi pada Allah beribadah, la syarika lahu, tidak ada syarat, tidak ada sekutu. Dan di antara kita semua, kita ini setara. Maka bebaskan dirimu dari semua yang membelenggu tadi. Membebaskan diri bukan berarti terus dibuang ya. Wah, berarti pacar mengganggu, Pak, tak buang. Hati-hati. Uang membelenggu tak buang. Atau jangan-jangan istri membelenggu, buang. Tidak begitu. Tapi jangan membelenggumu itu aja. Untuk menomorsatukan Allah. Ajak kerjasama. Jadi kalau dibikin diagram, diagramnya segitiga. Kita sama yang lain sejajar. Dan bareng-bareng menomorsatukan Allah. Jadi tidak saling mendominasi, tidak saling menghegemoni, apalagi menzolimi. Kalau ada gejala kezoliman, gejala penguasaan, penghegemonian, harus kita perjuangkan biar segala kezoliman ini hilang. Jadi tidak memusuhi orangnya, tapi memusuhi fenomenanya. Kalau sudah beres, semua sadar setara, kecuali yang tidak mau disadarkan, barulah kita bareng-bareng menomorsatukan Allah. Rumusnya begitu. Jadi perjuangan tauhid itu. Untuk Allah pemujaan tanpa syarat, untuk kita persamaan tanpa kelas. Baru tauhidnya setara. Nah, untuk merealisasikan semua yang di atas tadi, kita butuh yang namanya ideologi. Mungkin kemarin bisa ditengok lagi ngaji sesi Louis Althusser. Jadi berarti apa? Kita butuh gagasan-gagasan, pandangan-pandangan yang sistematis untuk mewujudkan semua yang dijelaskan di depan tadi. Caranya bagaimana, step-stepnya bagaimana, langkahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itulah nanti yang disebut ideologi. Dan setiap peradaban melakukan itu. Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi ideologi itu bukan sesuatu yang mengerikan.
Di Indonesia konotasinya agak negatif dan mengerikan karena bayangannya mesti PKI kalau ngomong ideologi. Enggak. Kita punya rancangan, kita punya struktur, kita punya gagasan-gagasan untuk diwujudkan sekaligus step-step yang harus kita tempuh. Itulah ideologi. Kalau tidak ada ideologi, perjuangan kita ngawur nanti. Kita tidak terkonsep. Maka pandangan dunia tauhid jadi visinya, ideologi nanti jadi misinya. Itu kalau kelembagaan. Ada visi, ada misi. Dan jangan salah katanya Lisa Riati, peradaban-peradaban itu kalau kita ingin mengenali peradaban kan kita kenalnya dari ideolog-ideolognya. Kalau kita belajar kebudayaan Cina ya kan mesti kan Lao Tse atau Konfusius. Kalau kita belajar India kan Upanishad, Weda. Kalau kita belajar Persia kan mesti arahnya ke Iran untuk paham world view-nya orang Persia, paham world view-nya orang Cina. Jadi Lao Tse, Konfusius, dari situ kan oh Cina itu kayak gitu. Kalau dari Jackie Chan apa Jet Li kan tidak bisa. Kamu ngerti ini gelut dok, tawuran aja. Tapi kan enggak, world view-nya ada di Lao Tse, ada di Konfusius. Orang Cina itu tangguh sekali ya. Teman-teman Tionghoa, bisnisnya, usahanya, mereka punya sistem etik yang luar biasa yang dulu pernah kita kaji. Konfusianisme. Beda sama beberapa aliran kita, misalnya di Islam ada Jabariyah yang serba pasrah. Sementara kalau di sana, Konfusianisme itu kan taktis terus lebih mendunia. Jadi lebih kemasuk akalannya ada. Jadi itu yang bikin peradaban Cina luar biasa, kebudayaan Cina luar biasa. Nah, orang melihatnya di situ. Kalau saya ngomong Indonesia, mungkin bayangannya orang ya Soekarno, nasionalisme ya Pak Karno. Kalau pembangunan ya Pak Soeharto. Kalau kan begitu orang. Itu kan ideolog-ideolognya mereka. Yang merumuskan misinya mereka. Negara ini mau dibawa kemana mereka. Dulu zaman Pak Harto ada GBHN, garis besar haluan negara. Nah itu kan ideologinya itu. Ya meskipun agak kaku, tapi orang tahu besok kita mau dibawa ke sana. Meskipun cara membawanya juga sering beberapa kali ada masalah. Tapi kita tahu mau dibawa kemana. Itu ideolog. Hari ini kita Indonesia yang agak bingung nyari ideologi. Maunya sih Pancasila. Tapi dulu zaman Pak Harto Pancasila ditafsirkan rigid, kaku, pakai P4. Karena Pancasila itu prinsip-prinsip general. Nah besok ini mumpung waktunya pilkada banyak pimpinan-pimpinan baru, nggak usah nagih macam-macam deh, dia punya ideologi apa. Pandangan dunianya seperti apa, itu menentukan. Pandangan dunianya Pak Anies sama Pak Ahok pasti beda. Buktinya cara mimpinnya beda, cara mengelolanya beda. Itu kan menentukan. Lah kamu cocoknya sama yang mana, kan begitu. Tidak harus kesusu program. Karena kalau kamu tanya programnya paling ya dihapusi. Kamu lihat visinya saja. Mereka. Jadi world view-nya sama ideologinya. Karena nanti mau dibawa kemana sih, kan itu penting. Oke lah, sekarang Indonesia membangun macam-macam. Pertanyaan selanjutnya, mau dibawa kemana? Seandainya sudah selesai semua, terus ngapain lagi? Kan gitu harus jelas. Pada akhirnya, sekian ratus tahun lagi kita maunya jadi apa? Nah, itu harus jelas. Itu ideologi namanya. Kalau yang besar-besar susah, yang kecil-kecil harus punya. Ngaji ini, meskipun saya nggak matok apa-apa, untuk dirimu sendiri harus kamu patok. Saya tidak selamanya di Jogja, Pak. Mumpung saya di Jogja, ngaji ini mau saya manfaatkan untuk A, B, C, D. Kamu atur sendiri, kamu rancang sendiri untuk dirimu. Nah, itu namanya ideologi. Saya, Pak, kuliah tak target sampai umur lama-lamanya 25 lah, Pak. Kalau tidak lulus-lulus berarti saya tidak bakat kuliah.
Saya rancangannya terus dagang, setelah itu, nah itu namanya punya visi. Tidak, alah Pak lulus ya lulus, kalau enggak ya disabar-sabari aja di jalanan. Enggak begitu. Yo ideologi pandangan dunia with view kayak tadi loh. Mungkin enggak terrealisasi 100%, tapi kamu punya visi, punya arah yang dituju. Meskipun nanti pada puncaknya arah utamanya ya tetap ilaihi roji'un. Tapi kamu punya step-step strategi menuju ke sana. Nah, itu ideologi. Tahapannya kalau belum punya ideologi, tahapannya yang pertama ya pahami dirimu dan lingkunganmu. Terus yang kedua evaluasi. Apakah memang sudah seharusnya begitu atau ingin seperti apa? Kalau sudah, strateginya bagaimana untuk menuju ke sana? Itu caranya bangun ideologi. Tadi saya suruh dirimu, berarti bacalah dirimu, kondisi objektifmu sekarang seperti apa? Kondisi, yo kayak mata pelajaran itu ya, kondisi sosial, ekonomi, politik, pribadi. Kamu rancang sendiri kondisimu kayak gimana, kamu analisis. Setelah itu, apakah sudah puas hanya kayak gini? Kalau belum, inginnya bagaimana? Kamu tulis. Untuk ekonomi, saya puas Pak. Selama ini cuma minta dan ternyata tidak perlu capek-capek dapat uang. Untuk urusan pribadi kurang puas Pak. Karena sampai semester 14 ini yang ngelirik satu aja tidak ada. Untuk urusan, ini namanya merancang. Terus saya inginnya 2 semester lagi lulus, setelah itu S2 apa S3, kemudian waktu saya daftar S3 ini kalau bisa sambil nyari-nyari, jadi begitu diterima langsung kawin. Kemudian ini namanya rancangan. Ideologi harus punya ini, strateginya terus gimana untuk menuju biar pas waktu S2 bisa kawin. Berarti sekarang harus mengumpul kok kawin, nikah. Nanti kamu beda lagi tafsirannya kalau saya ngomong kawin. Bisa nikah berarti mulai sekarang harus mengumpulkan modal, mengumpulkan uang, menyiapkan mental dan macam-macam. Secara mental saya harus bisa ini, menguasai ini dulu. Secara fisik, ekonomi saya harus punya uang sekian, sekian. Nah, ini namanya merancang hidup. Jangan asal. Dulu saya pernah ada mahasiswa itu, kayaknya maunya kayak gini, tapi ketika ditanya tidak paham. Karena anak ini tidak pernah sholat. Sudah lama itu kalau ditanya, lu sampean itu kok tidak sholat kenapa? Wah, saya pencarian ini Pak. Kayaknya pencarian. Ya wis tak terima pencarian. Sekarang tak tanya, yang kamu cari apa? Ya kan harus jelas pencarian itu nyari apa. Loh kalau pencarian tidak jelas yang dicari, lebih ya terusan. Kan begitu. Yang kamu cari apa? Yang kedua, caramu nyari bagaimana? Kan harus jelas juga. Kalau sudah jelas nyari apa, cara nyarinya kan juga harus jelas. Kalau nggak jelas orang lain nggak bisa bantu, nanti kamu hidupmu nggak karu-karuan terus, harus jelas. Terus ukurannya kamu sudah nemu apa belum, apa? Kalau nggak ada ukurannya Pak, lah ya susah. Nanti janjinya harus ketemu, tapi karena kamu nggak punya parameter sudah ketemunya apa? Saya itu cuma ingin tenang bahagia Pak. Like tiap hari wis cengenges ngerokok gitaran. Kok masih nyari hidup tentrem kayak gimana lagi? Ya kan? Ini namanya terstruktur, nggak asal yo padune males sembahyang. Alasannya pencarian. Yo, kalau jelas kan mau nyari apa, kita bantu nyariin bahan-bahannya kita kasih deh. Mau bahas apa, nyari apa, kan begitu. Kan sering kalian alasannya itu Pak, kita nyari pencerahan Pak. Ya wis tidak apa-apa, caramu nyari gimana? Terus ukurannya kamu merasa sudah tercerahkan itu gimana? Apa sekedar puas? Apa kalau sudah paham berarti tercerahkan? Apa kalau sudah bisa dijalankan baru kamu sebut tercerahkan? Kan harus jelas.
Kan sering kan, kamu mungkin rekaman-rekaman itu kamu komentari, wah saya tercerahkan Pak. Lu tercerahkan ki opo maksudnya? Opo sekedar paham itu terus namanya tercerahkan dari kemarin tidak paham? Opo terbuka wawasan baru yang akan mengubah hidupmu lebih baik dari kemarin itu tercerahkan? Atau apa? Kan harus jelas dulu. Oke, ini tahapan-tahapan ideologis. Nah, jadi rancangannya tadi ya, dan masukkan dalam rancanganmu pembebasan dari 4 itu. Karena yang memenjara kita 4. Pembebasan dari alam, dari sejarah, dari masyarakat, dan dari ego. Pembebasan dari alam itu kita butuh ilmu. Kita harus menguasai tekniknya, teorinya, ilmunya. Baru kita tidak terkungkung oleh alam. Baru kita bisa menaklukkan. Tidak lemah di hadapan alam. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah itu pahami hukum-hukum sejarah dan kuasai. Hukum sejarah itu contohnya sunatullah. Kalau kamu malas, maka kamu gagal. Kalau kamu tekun, kamu akan panen hasilnya. Ini kan hukum-hukum sejarah. Kalau kamu curang, kamu akan ketemu batunya pada akhirnya. Ini hukum-hukum sejarah. Kuasai, jangan dibelenggu oleh ini. Kamu yang ada di atasnya. Orang dibelenggu itu kan di penjara di bawahnya. Kuasai berarti kamu ada di atasnya. Kamu yang nyetir sejarahmu. Yang ketiga, penjara masyarakat. Hukum adat, tradisi, sosial, hukum bersama. Harus kritis. Mungkin ada yang tidak relevan, tidak cocok sama kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, penjara ego. Penjara diri kita sendiri. Ini yang paling berat untuk ditaklukkan. Katanya Nabi, inilah jihad besar. Menaklukkan diri. Menaklukkan alam, menaklukkan sejarah, menaklukkan masyarakat lebih gampang karena di luar diri kita. Tapi menaklukkan ego, menaklukkan diri kita itu susah. Kita selalu jadi tawanan ego kita sendiri. Wah, ini 4 penjara ini luar biasa. Jadi pembebasannya pertama-tama kita bebas dari alam, dari sejarah, dari masyarakat, dan dari ego. Kemudian 4-4-nya, saya bilang tadi, ego, masyarakat, sejarah, dan alam, bareng-bareng menomorsatukan Allah. Tidak ada relasi saling mendominasi, saling menghegemoni. Ini 4 penjaranya manusia. Nah, untuk mewujudkan semua yang di atas tadi, kita butuh agama. Khususnya Islam. Islam itu watak dasarnya membebaskan. Yang dilakukan Nabi membebaskan. Adalah perlu menjelaskan tentang apa yang kita maksud dengan Islam. Dengannya kita maksud Abu Dzar. Bolak-balik cerita Abu Dzar ya. Abu Dzar diidolakan kalau ngomong teologi pembebasan. Abu Dzar Ghifari itu sahabat yang termasuk sahabat awal masuk Islam. Mungkin urutan ke-7 apa ke-8. Dan sukunya namanya suku Ghifari. Suku Ghifari itu terkenal penjelajah, pengembara. Jadi satu ketika Abu Dzar ini datang pada Nabi karena dia dengar ada Nabi baru dan dia tertarik ingin masuk Islam, akhirnya jalan sendiri nyari Nabi. Ketika ketemu Nabi, ketika ditanya, kamu dari mana? Dari suku Ghifar. Terus syahadat. Terus, wahai Nabi, saya sudah syahadat. Sekarang apa yang kau minta? Nabi minta, ya wis kamu pulang aja, dakwahlah di kaummu suku Ghifar. Tapi saat itu Abu Dzar, ya nanti saya pulang. Tapi sebelum itu, saya mau woro-woro di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Saat itu di Mekah. Dan
Jangan salah, muslimnya cuma baru 5. Kalau ada yang berani teriak-teriak di depan Ka'bah, itu alamat bonyok semua mesti. Dan Abu Dzar terang-terangan bilang, wahai musyrikin Mekah, saya sekarang muslim. Wah, langsung datang semua dipukulin, tidak masalah. Terus nanti dia kembali ke sukunya, dan nanti ketika Nabi datang di Madinah, semua suku Ghifar masuk Islam dan tiba-tiba datang ke Madinah, berbondong-bondong semua. Dan Nabi pernah tanya pada Abu Dzar, kalau kamu lihat ada pemimpin yang curang, makan harta rakyatnya, apa yang kamu lakukan? Saya angkat pedang, tak penggal kepalanya, katanya Abu Dzar. Tapi Nabi mengingatkan, ojo kesusu, bersabarlah kalau kamu bisa, dan tunggulah sampai kamu ketemu aku. Maksudnya sabar sampai mati. Dan Abu Dzar memenuhi perintah Nabi, tapi tetap amar ma'rufnya luar biasa. Jadi setiap ada penguasa yang zalim, dia akan teriak-teriak mengingatkan meskipun tidak ngangkat pedangnya. Dan ini jadi blunder karena dia sering dipukuli gara-gara itu. Dan akhir hidupnya sama seperti kata-katanya Nabi, kamu lahir sendirian, masuk Islam sendirian, dan nanti meninggal juga sendirian. Jadi Abu Dzar ini tinggal di padang pasir di pinggiran Madinah sendirian sama istrinya. Waktu mau meninggal, istrinya ini nangis. Katanya Abu Dzar, lah kok kamu nangis? Kenapa? Enggak, kamu mau meninggal sendirian dan kita enggak punya kain kafan untuk bungkus kamu. Katanya Abu Dzar, tenang saja. Satu ketika Nabi pernah bilang bahwa nanti ada sahabatku yang meninggal sendirian dan dikafani oleh sekelompok umat beriman yang datang. Dan benar begitu Abu Dzar meninggal, tiba-tiba ada kafilahnya Abdullah bin Mas'ud lewat dan ngopeni jenazahnya Abu Dzar. Itu perjuangannya Abu Dzar. Dia sakit-sakitan karena sering dipukuli oleh penguasa. Karena dia koordinatornya demo pada penguasa yang zalim pada zamannya saat itu. Cuma ya kalau sesama yang tidak zalim ya dia bagus. Dan Abu Dzar ini gentle, kalau salah ngaku salah. Ada cerita satu ketika para sahabat ini rundingan, Nabi tidak ada. Di antara yang berunding ini ada Bilal. Abu Dzar usul, wah ini pasukan ini bla 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 bla. Dibantah oleh Bilal. Abu Dzar marah, kamu orang hitam berani-berani bantah aku. Di sini ada yang hitam enggak? Jadi kamu budak hitam berani-berani bantah aku. Bilal tersinggung. Bilal, tak wadulke Nabi. Bahasa Indonesia ini diwadulke apa? Saya adukan pada Nabi. Terus mengadu pada Nabi, Abu Dzar kaget. Waduh, diwadukan Nabi, dimarahin. Terus Abu Dzar datang pada Nabi. Cuma begitu datang ke Nabi, dimarahi sama Nabi. Abu Dzar, perilakumu masih kayak perilaku jahiliyah. Wah, nangis Abu Dzar. Pokoknya dia lari-lari nyari, kemudian nguber Bilal, kemudian di telapak kaki, bekas telapak kakinya Bilal ditaruh kepalanya. Wahai Bilal, injaklah kepalaku. Aku orang yang hina, engkaulah orang yang mulia. Terus gitu. Yo nggak diinjak sama Bilal kok. Berdiri dirangkul, terus katanya Bilal, pipi semacam ini tidak untuk diinjak, tapi untuk dicium. Oke. Ya itu menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin kuwi ngono. Jadi saling menyayangi. Kalau salah ya ngaku salah, tidak mentang-mentang. Kalau ada saudaranya minta maaf ya dimaafkan. Itu dicontohkan oleh para nabi dan sahabatnya. Dan Abu Dzar termasuk idola dalam hal ketegasannya. Bukan Islamnya khalifah. Khalifah dalam tanda petik, makanya dikasih miring. Islam aristokrat maksudnya. Islam elit.
Islam keadilan dan kepemimpinan yang pantas, bukan Islamnya penguasa. Aristokrasi dan kelas atas. Islam kebebasan, kemajuan, dan kesadaran. Bukan Islam perbudakan, penawanan, dan pasivitas. Islam kaum mujahid, bukan Islamnya kaum ulama Islam kebajikan dan tanggung jawab pribadi dan protes. Jadi maksudnya Islam yang aktif berjuang, yang tidak ngurusi kesolehan pribadinya saja. Bukan Islam yang menekankan disimulasi takiyah keagamaan. Karena beliau Syiah ada ajaran takiyah, wasilah para ulama dan campur tangan Tuhan. Tapi Islam perjuangan untuk keimanan dan pengetahuan. Bukan Islam yang menyerah dogmatis dan imitasi atau taklid kepada ulama. Jadi Islam itu ya aktif lah. Justru nyawanya Islam itu ada di aktif tadi, progres, bergerak. Gerak yang menuju Allah. Itu ada lagi kalimatnya. Adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali pada Islam. Kita harus menspesifikasi Islam mana yang kita maksudkan. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu ya, iya Islam itu asli ini siji, cuma orang menerjemahkannya macam-macam. Maka kalau ada yang bilang kita harus kembali pada Islam, ya, tapi Islam yang mana? Islamnya Abu Dzar atau Islamnya Marwan? Marwan bin Hakam, Khalifah Umayyah yang luar biasa dahsyat jeleknya. Banyak cerita-ceritanya tentang karena Hakam, bapaknya Marwan itu kan juga sudah sejak zaman Nabi, beliau oleh Nabi malah disuruh diasingkan. Atau Islamnya Marwan, sang penguasa. Karena nanti beliau ini jadi khalifah setelah Muawiyah II kalau dinasti Umayyah. Keduanya disebut Islam, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Satunya adalah Islam kekhalifahan, istana dan penguasa. Sedangkan lainnya adalah Islam rakyat, mereka yang dieksploitasi dan miskin. Lebih lanjut, tidak cukup sah dengan sekedar berkata bahwa orang harus peduli kepada kaum miskin dan tertindas. Khalifah yang korup juga berkata demikian. Islam yang benar lebih dari sekedar kepedulian. Islam yang benar memerintahkan kaum beriman berjuang untuk keadilan, persamaan, dan penghapusan kemiskinan. Jadi nyari Islam jenisnya Abu Dzar, tidak cukup hanya peduli, saya peduli dengan orang miskin, saya peduli, tidak. Saya nyumbang semampu saya, keluarnya kelinting, uang 1.000. Tidak. Berjuang, biar strukturnya berubah, tidak ada lagi penindasan. Itu maunya Ali Syariati. Siapa yang dibela? Mustad'afin. Cuma katanya Syariati kita sering keliru, terlalu sempit kita mengartikan mustad'afin. Secara letterlek mustad'afin itu memang kelemahan dan keputusasaan. Tapi makna luasnya itu istibdad, istikmar, istismar. Istibdad itu despotisme, penyembahan pengagungan pada selain Allah. Istikmar, kolonialisme, penjajahan. Istismar, eksploitasi. Orang diperas tenaganya mungkin, orang diperas kekayaannya mungkin untuk kepentingan yang meras. Siapapun, dimanapun ada peristiwa istibdad, istikmar dan istismar, despotisme, pengagungan selain Allah, kolonialisme dan eksploitasi, disitulah terjadi fenomena mustad'afin. Belalah. Itu maunya Syariati.
Setiap kali rakyat dibiarkan lemah secara ekonomis, itulah eksploitasi namanya. Kalau rakyat dibiarkan lemah secara politis, itu namanya despotisme. Kenapa rakyat harus lemah secara politik? Biar orang-orang itu yang jadi pimpinan terus. Atau dibiarkan lemah secara nasional, yaitu namanya kolonialisme. Atau dibiarkan lemah secara kultural, itu pelumpuhan, istid'af tadi, pelemahan. Entah di dalam satu bidang ini atau gabungan beberapa di antaranya, maka terjadilah istid'af. Dan korbannya namanya mustad'afin. Jadi, kalau rakyat dibiarkan lemah secara ekonomi, terjadi fenomena istid'af. Itulah bahasa ilmiahnya eksploitasi. Kalau rakyat dibiarkan lemah secara politik sehingga mereka bingung nyari pemimpin yang baik, tidak bisa, terpaksa harus orang-orang itu, terjadi peristiwa istid'af. Itulah namanya despotik. Kalau rakyat diperas di negaranya sendiri, dijajah, dibelenggu kebebasannya, itulah kolonialisme. Kalau rakyat dieksploitasi secara kultural sehingga mereka lemah, itulah pelumpuhan. Dan semuanya namanya mustad'afin. Islam yang sejati di antara tanggung jawab kekhalifahan tadi, selain gerak vertikal, ini loh yang harus kita perjuangkan. Nah, analoginya siapa? Perjuangan Habil melawan Qabil. Habil itu kelompok yang tertindas, yang sepanjang sejarah diperbudak oleh Qabil. Bagi yang baca ceritanya Nabi Adam pasti ngerti. Sejarah pembunuhan pertama dalam kisahnya manusia. Nah, Qabil ini penindas. Habil ini orang yang lemah, tertindas, bahkan sampai tewas. Jadi perjuangan melawan penindasan itu analoginya perjuangannya Habil melawan Qabil. Kayak gimana perjuangannya Habil? Yaitu perjuangan yang dilakukan para nabi. Kalau di ahli syariat ya contohnya perjuangannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu kan tipe-tipe pembebas semua. Dan mereka bukan kalangan aristokrat. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad itu kan lahir dari rakyat yang kemudian berjuang melakukan pembebasan. Ibrahim itu malah anaknya tukang batu yang bikin patung. Nabi Musa kebetulan dibuang di sungai, kebetulan diangkat jadi anak angkatnya Fir'aun. Tapi nanti kan melawan Fir'aun karena darahnya memang darah rakyat. Isa apalagi, Isa lahirnya di Bethlehem. Nabi Muhammad, yatim piatu sejak kecil, penggembala kambing, semua dari rakyat. Ummi terjemahannya. Jadi muncul dari kalangan rakyat biasa, rakyat jelata yang ummi dan nanti melakukan perjuangan pembebasan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Musuhnya siapa? Musuhnya 4 klaster. Fir'aun, Haman, Qorun, dan Bal'am. Fir'aun itu penguasa yang korup, penindas, merasa benar sendiri. Haman itu intelektual, ilmuwan, teknokrat. Cuma ilmunya dipakai untuk mendukung Fir'aun. Qorun, hartawan kapitalis, rakus, menghisap kekayaan rakyat. Atau Ba'lam. Ba'lam ini agamawan, pendeta zaman itu. Cuma agamanya dipakai untuk mendukung Fir'aun, mendukung penguasa yang korup, status quo. Itulah 4 klaster musuhmu yang dilawan oleh para nabi di zamannya masing-masing. Kalau Al-Quran kan mencontohkannya Fir'aun dan kawan-kawan semua itu kan. Fir'aun,
Haman, Korun, Bal'am. Jadi kalau ada raja yang korup, penindas, kalau ada ilmuwan yang melacurkan ilmunya untuk penguasa yang korup, kalau ada hartawan yang menghisap rakus, dan kalau ada agamawan yang melacurkan agamanya untuk kepentingannya sendiri kepada raja, lawanlah. Itulah tugasmu. Karena efek dari 4 orang itu pasti lahir kalangan namanya mustad'afin. Orang-orang yang dilemahkan, eksploitasi dan lain-lain tadi. Itulah yang harus kita perjuangkan. Itulah teologi pembebasan Islam versi Ali Syariati. Kemiskinan sejatinya bukan semalam tanpa makan, tapi sehari tanpa berpikir. Cie-cie tapi kamu yo. Kalau semalam tanpa makan kita melakukan ya, kalau malam pas tidur kan tidak makan. Tapi sebelum malam kita makan banyak. Sehari tanpa berpikir. Ini quote dari Ali Syariati. Jadi tidak usah galau kalau duitmu untuk makan habis. Galaulah kalau kamu tidak bisa mikir, pikiranmu buntu. Sehari tanpa mikir. Lebih harus digelisahkan. Kenapa? Ya tadi eksistensimu sebagai insan itu kuncinya ilmu. Dan ilmu itu nyawanya ada di berpikir. Terus itu ada lagi. I am amazed that how salam is always the first word to start a meeting, but in prayer it is the end word. Maybe it means the end of prayer is the start of a meeting. Ini tadi urusan vertikal horizontal. Aku heran, kenapa sih salam itu selalu jadi kalimat pertama dalam pertemuan, percakapan, obrolan, urusan dunia. Tapi kalau sholat, dia kalimat terakhir. Kan kalau sholat kamu awalnya kan bukan salam. Kalau kamu sholat awalnya salam bisa dipukuli. Assalamualaikum, kan nggak gitu. Sama kayak zaman dulu saya KKN, ada temen KKN, KKN-nya di masjid gini, pas waktu sholat disuruh adzan. Saking groginya karena nggak pernah adzan, harusnya keluarnya Allahu Akbar, keluarnya Bismillah loh. Itu saking nervosnya ya, mau bilang Allahu Akbar malah Bismillah, keras banget. Bismillah. Oke, nah maybe katanya Ali Syariati, berarti berakhirnya urusan kita sama Allah dimulainya urusan kita sama manusia. The start of a meeting. Jadi yo ojo urusan kesana terus. Sekarang ganti urusan khilafah, nanti mana yang mustad'afin, mana yang harus dibela dan lain-lain. Jadi itu pendapatnya Syariati. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Dimanapun kau dapati seorang budak lelap tertidur, segera ambil seember air dan sebatang rotan. Siram wajahnya agar ia tersentak dan terbelalak. Berikan rotan itu. Katakan kepadanya, siapa yang telah memperbudakmu, merdekalah, cambuk dan usir siapapun yang menjualmu. Ini untuk kalian juga cambuknya, sama airnya. Kita itu kadang-kadang diperbudak tapi tidak sadar. Kita dieksploitasi tapi tidak ngerti atau tidak mau ngerti. Maka siramlah dan kasihlah cambuk. Itu maunya Ali Syariati. Terakhir, ini tadi yang kesepian tadi. The more man realizes his humanity, the lonelier he feels. Semakin orang sadar kemanusiaannya,
semakin kesepian dia akan merasa. Kayak tadi, karena manusia itu kebanyakan hidupnya dalam kerumunan. Kita sebagian besar hidup kita adalah kosong, nol, tidak ada artinya sama sekali. Kalau kita sudah mulai berpikir, mulai merumuskan jati diri kita, seringkali nanti kita jadi sendirian. Maksudnya apa? Tidak kayak yang lain. Kita akan kesepian. Mungkin cara berpikir kita, cara hidup kita beda sama yang lain. Tapi disitulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Dimulai sejak insan, basar, dan seterusnya tadi. Kesadaran kita sebagai manusia itu saja. Dengan segala potensi dan tanggung jawabnya. Jadi the lone layer. Kita akan semakin kesepian. Kalau kalian merasa, Pak, ilmu saya tambah, tapi kok saya merasa asing sama teman-teman yang lain ya Pak. Yang lain itu cara mikirnya gitu-gitu, saya kok kelihatannya beda sendiri. Ya, mungkin kalimatnya Ali Syariati ini cocok. Semakin kamu sadar dirimu, semakin kamu merasa kemanusiaanmu, semakin kamu sendiri. Karena banyak orang lain itu hanya ikut arus begitu saja, tidak mau mikir, tidak mau menyadari hakikat keberadaannya sebagai manusia. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Teologi pembebasannya Ali Syariati sudah selesai. Kita lanjutkan pembebasan selanjutnya minggu depan dengan Hasan Hanafi. Gagasan-gagasan pembebasan ya tipenya sama nanti, meskipun rumusan-rumusannya berbeda. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.